sedang memikirkan apa? Baru-baru ini, aku terlalu peduli dengan status serta pendapat orang lain tentang diriku. Kulakukan kesalahan dalam tugasku dan tak punya keberanian untuk jujur. Dan bahkan berbohong serta menipu orang lain demi melindungi citraku. Namun aku merasa jauh lebih buruk setelah berbohong. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku pernah mengalami hal seperti itu. Namun, aku berhasil sedikit berubah melalui Tuhan yang mengatur situasi dan penyingkapan dari penghakiman firman-Nya. Bagus sekali. Bisa kau ceritakan pengalamanmu? Iya, silakan. Baik. Aku ingat pada Mei tahun lalu, kami sedang syuting video musik Saudara Liu, dan aku bekerja di bagian pencahayaan. Saudara Liu berada di sekitar panggung, dan posturnya agak tinggi dengan langkah yang cukup lebar. Harus kuperhatikan seberapa jauh dia berjalan, lalu menggerakkan lampu sesuai posisinya. Jika aku mengacaukan lampu latar di atas kepalanya, pasti ada masalah pencahayaan dalam pengeditan. Sebelum kami mulai syuting, aku berkata dalam hati, aku harus tetap fokus. Tidak ada masalah dalam pengambilan gambar pertama. Jadi, aku merasa sedikit tenang. Kami hampir selesai syuting saat sutradara berkata ingin mengambil beberapa gambar lagi. Jadi saat kami mulai pengambilan gambar, aku masih melihat monitor lain dan aku tidak sadar. Sampai Saudara Liu keluar dari area pencahayaan. Aku segera menggerakkan lampu, tetapi tidak cukup cepat. Dan kepala Saudara Liu keluar dari pencahayaan, lalu masuk kembali. Hasil syuting itu tidak dapat digunakan. Biasanya saat ada masalah di atas panggung, kita harus segera mengabari sutradara Benar. dan mengulang kembali. Ya, Tapi aku hanya memegang walkie-talkie dan tidak berani membuka mulutku. Aku tidak mampu berkata-kata. Aku sungguh merasa konflik batin. Dan kupikir, selain sutradara, ada banyak saudara-saudari lainnya di sana. Jika ku beritahu mereka tentang kesalahanku, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Akankah aku dianggap ceroboh? Ini akan memalukan. Tapi jika aku diam saja, itu artinya tidak bertanggung jawab. Ini pasti mengaruhi kualitas video jika rekaman itu digunakan. Ya. Saat aku sedang bergumul dengan hal ini, ku dengar sutradara berkata, hasilnya sudah bagus, kita ambil gambar berikutnya. Aku melihat kameramennya sudah mengganti peralatannya. Lalu mulai ku cari alasan. Kupikir, semua itu telah direkam. Jika kukatakan sesuatu, semua harus ganti peralatan lagi. Dan itu pasti merepotkan. Mungkin tak perlu kubahas. Lagi pula itu hanya satu pengambilan gambar. Dan mungkin tidak digunakan. Selain itu, masalahnya tak bisa terlihat, kecuali diperhatikan dengan saksama. Kuputuskan untuk diam saja. Setelah syuting, aku makin merasa bersalah. Bukankah aku dengan sengaja menipu? Aku bisa menipu orang, tidak Tuhan. Jadi, ku beritahu sutradara tentang kesalahanku. Dia berkata, kita sudah selesai syuting dan sudah berkemas. Mengapa baru sekarang memberitahuku? Mengapa tadi kau diam saja? Jika tadi kau melaporkannya pasti akan cepat untuk mengulang pengambilan gambar. dia benar. Melihat ekspresi ketidakberdayaan sutradara, aku merasa semakin buruk dan sungguh ingin menampar diriku. Mengapa begitu sulit bagiku untuk mengakui kesalahan? Mengapa begitu sulit untuk bersikap jujur? Dalam penderitaanku, aku berdoa, ya Tuhan, aku tidak berani mengakui kesalahanku. Merasa takut aku akan dipandang rendah. Tuhan, aku sungguh menderita sekarang. Mohon bimbing aku untuk mengenal diriku. Amin. Amin. Lalu, kubaca satu bagian firman Tuhan. Jika engkau diminta untuk mengakui kesalahanmu dan
menjadi orang yang jujur dan membiarkan semua orang melihat dirimu yang sesungguhnya, sehingga citra dan statusmu di hati orang akan hilang sepenuhnya. Atau jika diminta untuk mengorbankan hidupmu bagi Tuhan, manakah yang akan kau pilih? Ini pilihan yang sulit, bukan? Engkau mungkin berkata, "Aku akan mengorbankan hidupku bagi Tuhan. Aku rela mati demi Tuhan." Engkau mungkin dapat melaksanakan hal itu. Tapi jika sekarang ini kau tidak diminta untuk mati, melainkan untuk menjadi orang yang jujur dan mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang melibatkan masa depan dan nasibmu, yang akibatnya mungkin tidak menguntungkanmu, dan kau tak lagi dihormati, serta reputasimu akan dihancurkan. Mampukah engkau melakukannya? Ini adalah hal tersulit, lebih sulit dari mengorbankan hidupmu. Engkau mungkin berkata, "Membuatku mengatakan yang sebenarnya tidak akan bisa. Aku lebih baik mati bagi Tuhan daripada mengatakannya dan menjadi orang yang jujur. Aku lebih baik mati daripada aku dipandang rendah dan berpikir aku adalah orang biasa." Ini menunjukkan hal apa sebenarnya yang paling orang hargai? Yang paling orang hargai bukanlah hidup mereka, melainkan status dan reputasi, hal-hal yang dikendalikan oleh watak yang jahat. Nyawa orang dapat dikorbankan dengan satu kata, diserahkan dengan satu upaya keras. Tuhan tak ingin kau mengorbankan hidupmu, tapi ingin engkau menjadi orang yang jujur, yang mengatakan apapun yang ada di hatimu dan memperlihatkannya. Apa itu mudah untuk kau lakukan? Tidak sama sekali. Tuhan tidak memintamu untuk mengorbankan nyawamu. Bukankah hidupmu diberikan oleh Tuhan? Apa gunanya hidupmu bagi Tuhan? Tuhan tidak menginginkannya. Dia ingin engkau berbicara dengan jujur. Orang seperti apakah dirimu? Dan apa yang kau pikirkan dalam hatimu? Mampukah engkau melakukannya? Di sini, hal-hal di atas menjadi sulit untuk kau lakukan. Dan engkau mungkin berkata, "Mintalah kepadaku untuk bekerja keras dan aku pasti punya kekuatan untuk melakukannya. Mintalah kepadaku untuk berkorban dan aku akan meninggalkan semua hartaku, orang tuaku, anak-anakku, masa mudaku, pernikahanku, dan karirku. Semua ini mudah untuk dikorbankan. Namun berkata dengan jujur apa yang ada di hatiku, hanyalah itu yang tidak mampu kulakukan." Apa alasanmu tidak mampu melakukannya? Yaitu, begitu engkau melakukannya, siapapun yang mengenalmu atau familiar denganmu akan memandangmu secara berbeda. Mereka tak akan lagi menghormatimu. Engkau akan kehilangan reputasi, karakter, serta martabatmu. Statusmu yang tinggi dan gengsimu tidak akan ada lagi di mata orang lain. Itu sebabnya engkau tidak akan mengatakan hal ini. Saat orang menghadapi ini, ada peperangan di hati mereka. Dan saat itu berakhir, ada orang-orang yang pada akhirnya menerobos kesulitannya. Sementara yang lain belum berhasil menerobos dan masih dikendalikan oleh watak mereka yang jahat dan rusak serta status reputasi mereka dan oleh apa yang mereka sebut martabat. Itu adalah kesulitan, bukan? Hanya berbicara dengan jujur dan mengatakan yang sebenarnya bukanlah tindakan yang hebat. Tapi begitu banyak pahlawan pemberani. Banyak orang yang telah berjanji untuk mengabdikan hidupnya bagi Tuhan. Dan berkorban bagi Tuhan selama mereka hidup. Dan begitu banyak orang yang telah mengatakan hal yang mulu kepada Tuhan mendapati bahwa itu mustahil untuk dilakukan. Amin. Inilah keadaanku yang sebenarnya. Reputasi dan statusku terlalu penting bagiku. Aku hanya diam, tidak mampu mengakui kesalahanku. Takut terlihat buruk. Saat melihat kesalahanku, kupikir orang lain akan memandangku rendah jika aku mengakuinya. Berpikir aku tidak mampu menangani sesuatu yang sederhana. Ingin melindungi citraku, aku tidak mengatakan apapun dan bahkan menyembunyikannya. Berpikir tidak seorang pun akan mengetahuinya.
sehingga mereka tidak akan mengkritikku. Maka aku dapat mempertahankan citraku di mata mereka. Aku melihat hal itu dapat memengaruhi pekerjaan gereja. Dan meskipun aku merasa tidak enak tentang hal itu, aku terlalu takut dipangkas dan ditangani dan kehilangan muka. Jadi aku temukan alasan untuk menghibur diri. Gambar ini mungkin tidak akan digunakan. Bukankah aku berbohong pada diriku? Begitu egoisnya diriku. Aku merasa sangat menyesal atas dustaku terhadap Tuhan dan saudara-saudariku hanya demi melindungi reputasi dan statusku. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak mengakui kesalahanku hanya demi reputasi dan statusku. Aku tahu itu bukan kehendak-Mu. Tapi aku seperti dikendalikan dan tidak mampu melepaskan diri dari kerusakanku. Tuhan, kumohon bimbing aku agar bisa bebas dari kerusakanku. Amin. Amin. Kemudian, ku baca bagian firman Tuhan yang sungguh memberiku jalan. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan telah menentukan dari semula bahwa hanya orang-orang jujur yang dapat menjadi bagian dalam kerajaan surga. Jika engkau tidak jujur dan jika dalam hidupmu penerapanmu tidak diarahkan untuk jujur dan engkau tidak menyingkapkan jati dirimu yang sesungguhnya, engkau tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan atau memperoleh pujian Tuhan. Apapun motivasimu, engkau harus memiliki sikap yang jujur. Sebagai contoh, apakah melaksanakan tugas membutuhkan sikap yang jujur? Jika sementara melaksanakan tugasmu, ada beberapa hal yang belum kau lakukan dengan benar, maka engkau harus menyingkapkan dirimu dan menganalisis dirimu, dan kemudian mencari prinsip-prinsip kebenaran, berusaha untuk melakukannya lain kali dengan benar, tanpa bersikap asal-asalan. Jika engkau tidak berusaha memuaskan Tuhan dengan hati yang jujur dan selalu berusaha memuaskan daging atau kesombonganmu sendiri, apakah engkau mampu melakukan pekerjaan dengan baik sementara bekerja dengan cara ini? Dapatkah engkau melaksanakan tugasmu dengan baik? Tentu saja tidak. Jika setelah melakukan sebuah kesalahan, engkau dapat memperlakukannya dengan benar dan dapat membiarkan orang lain untuk membicarakan dan mengevaluasinya secara bebas dan dapat membuka diri tentang hal itu dan menganalisisnya, akan seperti apa pendapat semua orang tentang dirimu? Orang ini adalah orang yang jujur. Pendapat mereka tentang dirimu akan langsung membaik. Mereka akan mengatakan bahwa engkau adalah orang yang jujur dan bahwa hatimu terbuka, dan melalui tindakan dan perilakumu, mereka akan dapat melihat hatimu. Namun, jika engkau berusaha untuk menyamarkan dirimu atau menipu semua orang, orang-orang akan memandang rendah dirimu dan mengatakan bahwa engkau adalah orang yang bodoh dan tidak bijak. Jika engkau tidak berusaha berpura-pura atau berdalih, semua orang akan berkata engkau jujur dan bijak. Dan apa yang membuatmu bijak? Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan sebenarnya, semua orang memiliki watak rusak yang sama. Jangan menganggap dirimu lebih mulia, lebih sempurna, dan lebih baik daripada orang lain. Itu berarti bersikap sama sekali tidak masuk akal.
Setelah watak rusak orang dan esensi serta sifat asli dari kerusakan manusia jelas bagimu, engkau tidak akan terkejut dengan kesalahanmu sendiri. Engkau juga tidak akan menekan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan, tetapi akan memperlakukan kedua hal ini dengan tepat. Hanya dengan cara demikianlah, engkau akan berwawasan luas dan tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan membuatmu menjadi seseorang yang bijak. Orang yang tidak bijak tetapi bodoh selalu berkutat dengan kesalahan kecilnya sambil bersikap licik di balik layar. Ini menjijikkan untuk dilihat. Sebenarnya, apa yang kau lakukan segera terlihat oleh orang lain, tetapi engkau masih terang-terangan berpura-pura. Bagi orang lain, ini terlihat seperti pertunjukan badut. Bukankah ini bodoh? Benar-benar bodoh. Orang bodoh tidak memiliki hikmat. Sebanyak apapun khotbah yang mereka dengar, mereka tetap tidak memahami kebenaran atau melihat apapun sebagaimana adanya. Mereka selalu bersikap congkak, berpikir bahwa mereka berbeda dari orang lain, berpikir bahwa mereka lebih berharga, di mana ini bodoh. Orang bodoh tidak memiliki pemahaman rohani, bukan? Hal-hal di mana engkau bodoh dan tidak bijak adalah hal-hal di mana engkau tidak memiliki pemahaman rohani dan tidak memahami kebenaran. Akan selalu seperti itu. Amin. Amin. Dari firman ini, aku memahami. Semua orang melakukan kesalahan dalam tugas. Itu normal. Tidak boleh kita sembunyikan, tapi kita harus jujur. Membuka diri tentang kerusakan dan kelemahan kita. Kita tidak boleh melindungi status. Tapi jadilah jujur seperti tuntutan Tuhan. Hanya itu yang bermartabat dan mendapat perkenanan dan berkat Tuhan. Amin. Ya. Namun, aku terlalu memedulikan apa yang orang lain pikirkan. Hanya ingin mempertahankan status dan citraku di mata mereka. Aku hanya ingin menyembunyikan kesalahan yang kulakukan. Tidak mau orang lain tahu. Dan tidak berani angkat bicara, bahkan saat merasa bersalah. Aku tidak berpikir kerugian yang bisa diakibatkan pada pekerjaan gereja. Aku tidak melindungi kepentingan rumah Tuhan. Dan sama sekali tidak jujur. Aku tidak bisa melakukan tugas dengan baik. Kau benar. Aku merasa buruk saat teringat hal itu. Setelah itu aku mau mengubah pendekatanku dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan. Jika direnungkan, semua orang melakukan kesalahan dalam tugas mereka. Itu normal. Benar. Menghadapinya dan segera menanganinya, kita dapat meningkatkan diri. Itu takkan menunda pekerjaan dan aku takkan menderita. Ya, Benar. Setelah itu, saat melakukan kesalahan dalam syuting dan merasa konflik batin untuk mengakuinya, aku sadar hanya berusaha mempertahankan reputasi dan statusku. Aku selalu berdoa kepada Tuhan dan memohon Dia untuk membimbingku menerapkan kebenaran agar aku bisa mengakui kesalahanku. syukur kepada Tuhan. Saat menerapkan hal ini, aku sadar saudara-saudariku tidak menyalahkanku, tapi mampu menangani masalah dan mengulang syuting. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa jauh lebih baik dan merasakan kedamaian dari menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, kami sedang membuat video musik lainnya. Sebelum syuting dimulai, sutradara bertanya, "Lampu sudah siap? Periksa frame-nya dengan saksama." Kupikir aku telah memeriksa semua frame-nya dengan baik. Jadi ku jawab, "Siap, tidak ada masalah." Setelah satu pengambilan gambar, aku menyadari lupa menyalakan dua lampu. Aku panik. Ingin kukatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Kupikir, aku telah menegaskan bahwa semuanya sudah siap di depan semua orang.
Jadi jika aku mengakui aku salah, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Akankah kepercayaan mereka hilang? Lupa menyalakan lampu adalah kesalahan pemula. Tidak bisa kutunjukkan wajahku jika aku mengakuinya. Akankah yang lain berpikir bahwa aku tidak berguna telah mengacaukan tugas sederhana? Aku merasakan konflik batin. Aku merasa bingung, tidak tahu apakah harus mengatakan kesalahanku atau tidak. Kami sudah melakukan beberapa pengambilan gambar. Jadi jika aku bilang, aku takut semua orang akan mengkritikku karena tidak segera angkat bicara. Setelah memeras otak, kupikir aku bisa berbicara dengan editor video untuk bisa menyesuaikan pencahayaannya. Agar aku tidak perlu mengakui kesalahanku di depan umum. Itu pasti menyelesaikan masalah dengan video, serta mempertahankan reputasiku. Jadi, setelah selesai syuting, aku berbicara dengan dia dan mengecilkan masalahnya. Ada masalah dengan pencahayaan pertama. Dibandingkan yang lain, itu tidak terlalu buruk. Itu hanya perbedaan tingkat kecerahan. Tolong bantu aku menyesuaikannya. Dia mempercayai perkataanku dan berkata, akan melakukannya. Aku merasa tidak enak begitu perkataan itu keluar dari mulutku. Karena itu sebenarnya masalah besar. Tapi kukatakan sebaliknya. Bukankah aku terang-terangan berbohong? Iya. Saudara itu perlu lebih dari 3 jam untuk mendapatkan pencahayaan yang tepat. Pasti sangat merepotkan. Ya. Keesokan harinya, sutradara bertanya, mengapa aku tidak segera memberitahunya tentang masalah pencahayaan ini? Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya mencari-cari alasan. Dia berkata, ini pernah terjadi sebelumnya dan kau diam saja. Kau menunda pekerjaan kami. Iya. Kau sungguh harus merenungkan diri. Aku merasa bersalah saat dia mengatakan itu. Aku telah dikendalikan oleh kerusakan dan kembali gagal menerapkan kebenaran. Lalu aku berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku terlalu peduli dengan reputasiku. Kali ini aku tak hanya diam tentang kesalahanku, tapi berusaha aku sembunyikan. Aku sungguh licik. Tuhan, aku mau bertobat. Kumohon bimbing dan selamatkan aku. Amin. Lalu kubaca bagian firman Tuhan ini. Kemanusiaan antikristus tidak jujur artinya, mereka sama sekali tidak jujur. Segala hal yang dikatakan dan dilakukannya bercampur dengan niat dan tujuan mereka. Dan yang tersembunyi di dalamnya adalah tipu daya, metode, tujuan, dan persekongkolan yang sangat buruk dan terselubung. Cara mereka berbicara sungguh sangat tercemar, sehingga tidaklah mungkin mengetahui mana perkataan yang betul dan mana yang keliru, mana yang benar dan mana yang salah. Karena mereka tidak jujur, pikiran mereka sangat rumit, penuh belat-belit dan syarat dengan tipu daya. Mereka tidak berkata terus terang. Mereka tidak mengatakan satu adalah satu, ya adalah ya, dan tidak adalah tidak. Dalam segala hal, mereka bertele-tele dan memikirkan segala sesuatunya berkali-kali. Memikirkan sebab akibatnya, untung ruginya dari segala aspek. Kemudian mereka memanipulasi kata-kata mereka, sehingga semua yang mereka katakan terdengar sangat janggal. Orang jujur tidak mampu memahami mereka dan mudah tertipu dan terperdaya. Siapapun yang bicara dengan mereka mendapati bahwa pengalaman itu melelahkan. Mereka tidak pernah mengatakan satu adalah satu dan dua adalah dua. Tidak pernah mengatakan apa yang sedang dipikirkan dan tidak menjelaskan segala hal apa adanya. Semua yang mereka katakan tidak dapat dipahami. Dan tujuan serta niat dari tindakan mereka sangat rumit. Dan jika mereka menyingkapkan diri mereka
atau ketahuan, mereka dengan segera mengarang kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan mereka sendiri. Orang-orang ini sering berbohong, menutupi kebohongan mereka, dan menipu orang lain untuk melindungi rahasia dan privasi mereka sendiri. Dan ketika seperti yang sering terjadi, kebohongan mereka ketahuan dan tersingkap, mereka pun semakin banyak berbohong untuk menutupinya. Menambahkan kebohongan di atas kebohongan. Kesan kebanyakan orang terhadap mereka adalah tidak tahu apakah perkataan mereka benar, tidak tahu kapan mereka sedang jujur, dan terlebih lagi, tidak tahu kapan mereka sedang tidak jujur. Saat orang semacam itu berbohong, mereka tidak gugup, seolah-olah mereka jujur. Berbohong sudah menjadi natur mereka. Sebagai contoh, dalam hal yang paling sederhana, mereka tampak baik kepada orang lain, ramah dalam berkata-kata, yang terdengar menyenangkan dan menggugah. Tapi dalam hal sederhana ini, tidak ada yang tahu apakah mereka sedang bersikap tulus, atau apakah ada maksud atau tujuan lain, atau apa sebenarnya yang mereka kejar. Bahkan perkataan yang penuh perhatian, itu pun mengandung kecemaran dan ketidaktulusan di mulut mereka. Berbohong sudah menjadi natur mereka. Orang-orang semacam itu berbohong tanpa memperhitungkan akibatnya. Asalkan perkataan mereka langsung menguntungkan mereka dan menipu orang lain. Asalkan itu dapat mencapai tujuan mereka. Mereka mengabaikan akibatnya. Begitu mereka tersingkap, mereka akan terus menyembunyikan, berbohong, dan menipu. Prinsip dan cara mereka berinteraksi adalah dengan menipu orang dengan kebohongan. Mereka bermuka dua, melakukan sesuai dengan keadaan. Mereka licik, mulutnya penuh dengan kebohongan, dan mereka tidak dapat dipercaya. Siapapun yang berhubungan dengan mereka akan tertipu atau terganggu, dan tidak dapat menerima perbekalan, bantuan, atau didikan rohani. Entah perkataan dari mulut, orang macam itu memuakkan atau menyenangkan, masuk akal atau tidak masuk akal, sesuai atau tidak sesuai dengan kemanusiaan, kasar atau beradab pada dasarnya. Semua itu adalah kebohongan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan natur antikristus yang licik dan licin. Mereka tidak jujur dalam perkataan dan tindakan. Tidak ada satupun perkataan kebenaran dari mulutnya. Benar. Untuk menyembunyikan kesalahan, mereka terus berbohong dan menyembunyikan motif mereka yang hina. Orang-orang seperti antikristus sangat jahat. Aku merasa firman Tuhan sedang berbicara tentangku. Aku tidak fokus saat syuting yang menyebabkan kesalahan. Aku tidak mengakuinya karena takut dipandang rendah. Jadi ku cari cara untuk menyembunyikannya. Aku berbicara dengan editor video agar dia memperbaikinya. Dan dengan sengaja berbohong bahwa itu bukan masalah yang besar. Agar dia pun berpikir seperti itu. Aku terlalu licik. Bukankah aku sama jahatnya dengan antikristus? Iya. Tuhan menyukai orang yang jujur. Tetapi kelicikan, kejahatan, dan kebohonganku telah menjadi naturku. Itu menjijikan bagi Tuhan, sama seperti antikristus. Benar. Aku teringat Tuhan Yesus berkata, "Hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat." Amin. Amin. Engkau adalah anak bapamu yang jahat, dan keinginan bapamu itu yang engkau lakukan. Ia pembunuh sejak awal dan tidak hidup dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Saat ia berbohong, ia berbicara dari dirinya, karena ia adalah pendusta, dan bapa dari segala dusta. Tuhan berkata bahwa kebohongan berasal dari si jahat, dari setan, dan orang yang selalu menipu adalah setan. Benar. Dengan kebohonganku yang berlanjut dan menambahkan penipuan, bukankah aku sama seperti iblis? Iya. Apa yang kukatakan punya unsur setan.
itu menipu. Dan itu mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Benar. Kesalahan yang kulakukan dalam syuting seharusnya bisa diselesaikan dengan pengakuan sederhana yang pasti bisa mencegah banyak kerugian. Namun, demi melindungi citraku di mata orang lain, aku memikirkannya, tapi tidak jujur sedikit pun. Akhirnya, kukatakan lebih banyak kebohongan demi menyembunyikan kesalahan. Editor menghabiskan lebih dari 3 jam untuk membantu memperbaiki kesalahan itu. Tak kupikirkan pekerjaan orang lain, atau akibat pengambilan gambar yang gagal itu terhadap hasil akhir video. Aku sangat egois. Benar. Semua yang kulakukan karena watakku yang rusak, merugikan diriku sendiri dan orang lain. Itu sungguh memuakkan dan menjijikan bagi Tuhan. Diriku dipenuhi dengan rasa penyesalan. Aku berdoa kepada Tuhan, ingin berhenti melindungi reputasiku dan menjadi orang yang sederhana, terbuka, dan jujur. Amin. 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 Lalu kubaca satu bagian firman Tuhan. Mau kau baca Tentu. bagian ini? Engkau harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan tak menyamarkan dirimu di hadapan orang lain. Kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu, watakmu yang rusak, terbuka dan bersekutulah. Tentang semuanya itu, jangan menyembunyikannya di dalam hati. Belajar untuk bersikap terbuka adalah langkah awal untuk masuk ke dalam kebenaran. Itu rintangan pertama dan tersulit. Saat berhasil kau atasi, masuk ke dalam, kebenaran menjadi mudah. Mengambil langkah ini menandakan bahwa engkau sedang membuka hatimu dan menunjukkan semua yang kau miliki, baik atau buruk, positif ataupun negatif. Menelanjangi dirimu agar dilihat oleh orang lain dan oleh Tuhan. Tak menyembunyikan apapun dari Tuhan, tak menutupi apapun, tak menyamarkan apapun, bebas dari kecurangan dan tipu muslihat. Dan terbuka serta jujur dengan orang lain. Dengan cara ini engkau hidup dalam terang. Tuhan akan memeriksamu, dan orang lain akan melihat engkau bertindak dengan prinsip dan keterbukaan. Engkau tak perlu menutupi apapun, melakukan perubahan, atau menggunakan cara apapun demi reputasi, harga diri, serta statusmu sendiri. Dan ini juga berlaku untuk kesalahan apapun yang telah kau buat. Pekerjaan sia-sia seperti itu tak diperlukan. Jika engkau tak melakukan hal-hal itu, engkau akan hidup dengan mudah dan tanpa lelah, serta berada dalam terang. Hanya orang seperti itulah yang dapat memperoleh pujian dari Tuhan. Selanjutnya, engkau harus belajar bagaimana membedah pikiran dan gagasanmu. Apapun yang kau lakukan dengan salah, perilaku apapun yang tak Tuhan sukai, engkau harus membalikannya dan memperbaikinya. Apa tujuan memperbaikinya? Tujuannya adalah untuk menerima kebenaran, menyingkirkan segala hal yang milik iblis dalam dirimu, dan menggantikannya dengan kebenaran. Dahulu engkau melakukan segala sesuatu menurut naturmu yang licik dan curang. Engkau merasa bahwa engkau tidak mampu menyelesaikan apapun tanpa berbohong. Kini, setelah engkau memahami kebenaran dan membenci cara iblis dalam melakukan segala sesuatu, engkau tidak lagi bertindak seperti itu. Engkau bertindak dengan mentalitas, kejujuran, kemurnian, dan ketaatan. Jika kau tak sembunyikan apapun, jika engkau tak menyamar, berpura-pura, menutup diri, jika engkau membuka diri kepada saudara-saudari, jangan sembunyikan pikiran terdalammu, tapi biarkan orang lain melihat sikap jujurmu. Maka kebenaran berangsur-angsur akan berakar di dalam dirimu. Itu akan berbunga dan berbuah. Itu akan membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kutemukan jalan penerapan dalam firman Tuhan dan belajar membuka diri saat ada masalah dan terbuka kepada Tuhan daripada bersikap tidak jujur atau menjadi licik dan curang demi melindungi citraku.
Aku tahu aku harus terbuka kepada orang lain tentang kerusakan dan kesalahanku, termasuk motifku yang tersembunyi. Itulah bagian terpenting dari memasuki kebenaran. Benar. Benar. Mencapai hal itu adalah satu-satunya jalan untuk dibebaskan dari kerusakan dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku tidak boleh terus berpura-pura demi statusku, tapi harus menerima pemeriksaannya dan pengawasan orang lain. Jadi, aku terbuka kepada orang lain tentang kesalahan dan kerusakan yang kusingkapkan dalam proses. Aku juga melakukan hal untuk menghukum diriku agar bisa selalu ingat. Syukur kepada Tuhan. Sebenarnya mengakui kesalahan itu tidaklah sulit. Kesulitan yang sebenarnya adalah terjebak dalam watak yang rusak. Memang benar. Peristiwa ini memberiku sedikit pemahaman tentang watak liciku. Syukur kepada Tuhan. Aku berjanji akan membuat perubahan di dalamnya. Sehari setelah itu selama syuting, sambil melihat monitor kamera lain, seorang penyanyi keluar dari area pencahayaan. Pada saat aku menyadarinya, dia telah menyanyikan beberapa bait. Ada lebih dari 10 detik rekaman yang tidak dapat digunakan karena masalah pencahayaan. Aku bertanya-tanya, mengapa aku bisa kembali melakukan kesalahan yang sama? Aku terus melakukan kesalahan. Apa yang akan terjadi jika aku mengakuinya? Mungkin aku dianggap tidak menjalankan tugasku dengan serius. Saat ragu untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba aku sadar. Aku berusaha melindungi statusku lagi. Dan aku ingat dampaknya terhadap orang lain dan gereja saat melindungi diriku dan tidak menerapkan kebenaran sebelumnya. Aku juga ingat upayaku yang memalukan untuk menyembunyikan kesalahanku dan semua penderitaan yang kurasakan setelah berbohong. Aku tahu aku tidak boleh menipu, tapi kali ini aku harus menyangkali diriku dan menerapkan kebenaran. Amin. Jadi aku tidak lagi ragu dan memberitahu sutradara apa yang terjadi. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu aku mulai berlatih bersikap jujur dalam tugasku. Berinisiatif mengakui kesalahanku. Aku tidak lagi memikirkan status dan reputasiku, tetapi memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Melakukan hal itu bukan saja mengurangi beban untuk menebus kesalahan, tapi pekerjaan gereja juga tidak mengalami kerugian karena kesalahanku. Terkadang aku mendengar saudara-saudari menegurku melalui walkie-talkie, tapi bekerja dengan cara itu membuatku merasa tenang dan damai. Syukur kepada Tuhan. Dan aku sungguh mengalami betapa menderitanya berbohong dan menipu demi reputasiku sendiri. Benar. Iya. Jalan untuk memiliki martabat hanyalah jujur dan menerapkan kebenaran dan untuk hidup dalam terang. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan.